Hai Revolutioners, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa ya, doaku semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, internetnya bagus, terus jadi bisa lebih lancar dan juga semangat untuk ikutin sesi malam hari ini. Harus semangat ya, baru hari kedua loh teman-teman. Oke, jadi, langsung aja ya, selamat datang teman-teman, ini adalah hari kedua. Hari ini kalau kemarin kita udah kenalan ya teman-teman, kira-kira, Revo itu apa, digital marketing itu apa, gitu ya. Hari ini bakalan banyak banget nih, lebih banyak nih ilmu soal, digital marketing. Jadi make sure teman-teman, siapin catatannya. Hari ini sesinya adalah lecture 1, Introduction to Digital Marketing Landscape. Jadi sekali lagi siapin ya catatannya teman-teman karena hari ini kita akan belajar banyak banget, mengenai digital marketing. Oke, untuk agenda kita malam hari ini, pertama-tama akan ada Introduction to Digital Marketing Landscape, terus ada Core Online Marketing Channel Overview, akan ada Q&A juga nanti teman-teman, terus nanti akan ada assignment dan juga, e-certification. Jadi nanti aku akan menjelaskan gitu ya ke teman-teman terkait, apa namanya, gimana nih tata cara dapetin sertifikat atau tugasnya apa aja sih di mini course ini gitu untuk mendapatkan sertifikat. Aku akan jelaskan di akhir sesi, jadi stay tune ya teman-teman. Oke, langsung aja kayaknya udah pada semangat ya komennya. Boleh dong diramein kolom live chat-nya gimana? Masih pada semangat ya hari kedua ya kayaknya? Oke, teman-teman. Jadi hari ini, seperti yang aku mention tadi, kita akan belajar lebih lanjut soal digital marketing. Hari ini kita apa ya, ditemani lagi oleh Kak Fauzan Akbar. Buat teman-teman yang kemarin belum sempet kenalan sama Kak Fauzan, aku bantu kenalkan lagi. Jadi, hari ini salah satu speaker kita adalah Kak Fauzan Akbar. Beliau adalah country digital dan juga e-commerce di Bayer dan merupakan salah satu instructor yang ada di Revoyu Full Stack Program. Jadi teman-teman siapa tahu nanti yang ikutan full stack bisa ketemu lagi sama Kak Fauzan, tapi udah kenal duluan nih di mini course. Oke, jadi kayaknya biar nggak lama-lama lagi kalau misalnya Kak Fauzan udah ready nih untuk sharing sama teman-teman semua, langsung aja sesinya aku serahkan ke Kak Fauzan, silakan ya Kak. Oke, halo semuanya teman-teman. Semoga kabarnya baik-baik aja ya semuanya. Terus yang udah dapat materi tentang introduction gitu kan ya. Semoga makin terbuka wawasan, pikiran dan juga niat untuk berkecimpung di ranah digital marketing sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam gitu ya tentang digital marketing landscape gitu ya. Jadi apa aja sih nanti yang termasuk dalam digital marketing selama beberapa menit ke depan saya Fauzan Akbar yang sekarang leading digital dan e-commerce di PT Bayer Indonesia divisi Consumer Health akan sharing beberapa informasi ataupun detail-detail tentang digital marketing baik itu dari lingkup pengertian secara general sampai nanti ke detail channels dan bagaimana teman-teman bisa menentukan yang mana gitu ya, yang sesuai dengan objektif yang akan kalian jalankan nanti ketika kalian bekerja ataupun berkaitan dengan digital marketing. Nah, di sesi ini, in overall kita akan sama-sama mengerti tentang role marketing di bisnis. Ingat kan ya, pada sesi sebelumnya kita udah mention kalau digital marketing ini adalah part of channels dari marketing gitu ya. Jadi nggak bisa dilepaskan ataupun dibuat terpisah gitu dari marketing in general gitu. Jadi nanti aku akan bawa teman-teman untuk mengerti dulu nih tentang si marketingnya ini, terus kita go lagi ke spesifik channels digital. Nah, nanti kita akan juga cari tahu tentang di offline dan online itu apa sih bedanya gitu ya, dan kenapa sih teman-teman harus mulai berinvest di digital marketing sendiri gitu. Nah, sama-sama kita pelajari, semoga semuanya masih semangat sampai akhir sesi nanti. Yang semangat boleh tulis ya di kolom chat atau komentar gitu ya, kasih thumbs up semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi aku sempat bilang, apa sih sebenarnya marketing itu? Teman-teman ada yang tahu nggak ya jawabannya? Ya, simpelnya sebenarnya marketing ini adalah suatu aktivitas ataupun kegiatan yang bertumpu pada objektif.
Nah, objektif ini tuh ada macam-macam. Kalau teman-teman berkecimpung di dunia marketing, kalian harus ingat yang namanya ada framework AIDA gitu ya, awareness, desire gitu ya, interact dan juga action gitu. Nah, dari sana, kita bisa tahu nih gitu, objektif mana yang mau kita push ke target audience kita untuk mendapatkan apakah itu awareness tadi ya, consideration, ataupun konversi konversi atas suatu produk atau jasa yang ingin kita pasarkan atau kita jual. Nah, ada 2 fungsi utama sebenarnya dalam dalam sisi marketing ini sendiri. Ini fungsi di sini aku kepada, role gitu ya, dari seseorang di, dunia pekerjaannya. Yang pertama adalah dari sisi produk marketing sendiri. Produk marketing ini simpelnya adalah kegiatan untuk mengetahui kenapa sih orang mau membeli produk atau jasa kita gitu ya. Jadi di sisi, produk marketing ini biasanya mereka responsibel untuk membuat suatu positioning, ya. Mau ditempatkan di mana atau bagaimana membawakan suatu produk atau jasa ini dibandingkan dengan industri dan juga, kompetitor-kompetitornya. Ya, dari produk marketing ini juga akan menentukan audience ataupun, pesan yang mau kita sampaikan agar produk kita bisa lebih relevan dan dipilih oleh orang. Dan selain itu, dari role ini mereka juga biasanya, lebih berperan sebagai integrator juga gitu ya. Karena, mereka yang punya directions membuat suatu produk ataupun jasa tadi yang nanti dia distribusikan ke channel-channel seperti tim sales gitu ya, tim supply, tim apalagi gitu yang, apa namanya, mereka akan bekerja sama gimana caranya membuat produk ini digunakan atau jasa ini dipakai oleh orang. Contoh dari roles dari produk marketing ini biasanya ada produk marketing manager. Kalau mungkin kalian suka lihat di LinkedIn gitu ya, ada contohnya brand brand manager gitu ya, produk manager, produk owner, produk designer, macam-macam. Yang mungkin terdengar baru, tapi sebenarnya, kalian mungkin udah mengetahui ini, cuman ini apa namanya, namanya memang beda-beda biasanya di setiap company. Oke. Nah, selain itu ada juga yang namanya marketing communication nih teman-teman. Jadi di marketing communication sendiri biasanya mereka akan lebih terfokus kepada akuisisi dan me-retain customer. Yang dimana tujuan akhirnya itu definitely adalah increasing profit ataupun keuntungan dari suatu perusahaan. Gampangnya, biasanya di marketing communication ini para, marketernya, membuat aktivitas yang dimana aktivitas-aktivitas ini bertumpu pada, pembangunan relationship gitu. Jadi kayak building relationship, with potential customers. Sehingga produk ini bisa lebih relevan, menjawab kebutuhan dari, pengguna ataupun calon pengguna nantinya. Ya, jadi di sini punya, beberapa contoh dari jobs role-nya. Ada marketing manager, ada PR manager, business developer, media buyer gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat deskripsinya gitu ya di internet gitu, dan teman-teman bisa mengetahui apakah ini sesuai dengan minat dan bakat teman-teman nantinya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin si marketing communications tadi, ada beberapa channels yang berkaitan dengan, bagaimana caranya kita me-retain atau mengkomunikasikan apa yang mau kita sampaikan ke target audience kita. Biasanya itu kita baginya antara 2 nih ya, offline dan juga online. Nah, apa sih offline itu? Pada tahu nggak teman-teman? Ya, jadi yang namanya offline marketing itu adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan pada channel-channel yang memang terkesannya tradisional ataupun yang sudah established sejak sekian lama dan udah menjadi apa namanya tumpuan ataupun fokus dari teman-teman sendiri dalam mengakses informasi. Contohnya kayak TV, ya kan, radio, newspaper. Jadi kalau bisa dilihat dari
channel-channels ini gitu ya, ini yang punya scale itu memang dia luas, tapi ada beberapa yang memang spesifik. Kayak contohnya face to face sales ya, pemasaran dari pintu ke pintu gitu. Jadi lingkupannya itu mungkin akan sedikit terbatas di sana. Biasanya offline marketing ini juga ada pros and cons-nya. Seperti biasanya one way communication. Kayak misalnya kalian nonton TV gitu ya, kalian kan nggak bisa ya komen tiba-tiba di TV. Kecuali sekarang yang udah pakai apa namanya live streaming berbayar gitu. Yang kemarin sempat nonton film Layangan Putus gitu misalnya gitu ya. Nah, selain itu di offline marketing ini kita juga akan susah mendapatkan instant feedback karena sisinya tadi adalah one way, ya kan? Di mana kita sebagai product owner gitu ya hanya sharing informasi, tapi kita nggak bisa langsung mendapatkan feedback dari penonton gitu. Biasanya less targeted karena kita ngomongin adalah reach-nya yang masif gitu. Kayak contohnya TV. Kita kan nggak bisa milih gitu ya. TV ini nanti yang akan nonton adalah wanita dengan umur 30 sampai 40 tahun gitu. Nggak bisa sedetail sampai kita cari tahu wanita umur 30 sampai 40 tahun yang suka makanan pedas gitu misalnya. Jadi lebih ke demografik secara besaran nih teman-teman. Dan biasanya emang sedikit lebih mahal. Bukan sedikit, lumayan banyak ya lebih mahalnya. Sehingga sekarang dengan adanya peran dari digital channel sendiri, orang-orang biasanya udah mulai shifting. Dan difficult to track the performance. Biasanya itu kalau di TV macam-macam matriksnya. Ada yang namanya GRP gitu ya. Bingung nih langsung nih. Oke, ya. Nggak apa-apa, dicatat aja dulu gitu. Nanti mungkin kalian lihat di internet gitu ya. Atau viewership gitu, listenership gitu. Itu something yang sebenarnya um, 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 kurang bisa mengidentifikasi secara detail gitu. Apa sih yang disukai oleh audiens kita. Nah, kalau kita ngomongin tentang online marketing, which yang akan menjadi fokus dan teman-teman mempunyai ketertarikan yang lebih di sini ya, selamat gitu ya. Di sini kita akan ngomongin tentang channel-channels yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Tidak lain, tidak bukan adalah sosial media gitu ya, yang suka tulis email gitu, ada yang namanya email marketing, terus ada yang suka chatting, itu ada Facebook Messenger kah, WhatsApp gitu ya, dan suka nonton video gitu, kayak contohnya YouTube gitu ya. Nah, di digital channels ini biasanya kita bisa digunakan untuk mengengage dari calon pengguna ataupun customer kita. Karena apa? Karena dari digital channel sendiri, online ini gitu ya, bisa mendapatkan multiple ways of communications. Kita bisa dapat direct feedback dari orang. Itu adalah salah satu keuntungan dari online channel sendiri. Dan bisa lebih targeted dan spesifik. Jadi nggak cuma ngomongin tentang cowok, cewek, apa namanya, tinggal di mana, tapi udah bisa lihat dia sukanya apa, suka melihat sosial media itu akunnya apa gitu ya, hobinya itu sendiri apa gitu. Tergantung biasanya kan kita hobi ya sharing di sosial media atau ketika kita bergabung pada suatu aplikasi, teman-teman mengisi dengan lengkap gitu tentang profil teman-teman. Yang data itu bisa digunakan untuk kita targetkan berdasarkan brand yang ingin brand atau produk atau jasa yang ingin kita pasarkan. Ya, dari sisi performance trackingnya sendiri bisa lebih granular, nggak cuman lihat apa namanya berapa orang yang terpapar gitu ya, tapi bisa sedetail dari jam berapa sih tiba-tiba ada penjualan gitu ya, di jam berapa sih di jam berapa atau hari apa teman-teman itu suka berinteraksi dengan konten kita, itu semua bisa gitu. Dan yang lebih menarik lagi adalah ini bisa punya fungsi sosial, di mana teman-teman bisa saling ngobrol, saling share informasi, atau biasanya kalau misalnya teman-teman itu termasuk ke netizen usil gitu ya, bisa langsung komen gitu, ada postingan apa langsung dikomen gitu. Jadi online channels ini adalah masa depannya dari dunia pemasaran, dari dunia marketing ini sendiri. Gitu
ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah tahu gitu ya, role dari marketing ini sendiri, plus channel-channels-nya itu apa-apa aja. Nah, apa aja sih sebenarnya kelebihan secara detail gitu ya dari online marketing channels ini? Nah, tadi ingat ada yang namanya akuisisi dan retention. Di mana di online channels ataupun digital channels ya, kita bisa melakukan ini. Untuk akuisisi bagi teman-teman yang baru melaunching produk atau jasanya atau servisnya gitu ya, kita bisa mendapatkan mengakuisisi customers gitu dengan men-encourage adanya pembelian pertama. Ya, karena semua bisa bisa diakses melalui handphone dan pada saat teman-teman mobile gitu ya audiensnya gitu. Dan kita bisa meng-capture customers data. Dengan cara apa? Ada contohnya newsletter gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya website gitu ya, yang punya konten premium, biasanya orang-orang akan buat account atau register kayak contohnya Facebook gitu ya, mostly social channels. Dan bisa kita apa namanya kalau misalnya basis dari bisnis kalian adalah teknologi, biasanya kita bisa encourage untuk menginstal aplikasinya. Channel-channelnya apa aja? Bisa kita fokuskan dengan memberikan konten-konten yang relevan kepada audiens kita, gitu ya. Ada yang namanya SEO. Apa sih SEO? Nanti kita bahas, ya. Tenang, tenang. Ada paid search gitu dan macam-macam. Tapi yang biasanya common di teman-teman mungkin tuh lebih ke social media gitu ya. Ada website yang sering dikunjungi gitu. Selain itu, di digital channels ini bisa juga kita lakukan retention. Jadi buat teman-teman yang udah mengakuisisi satu konsumen tadi atau customers gitu ya, kita bisa mengingatkan mereka kembali gitu. Oh, kayaknya kemarin nih dia beli coklat apa namanya coklat batangan. Ternyata produk di perusahaan coklat tersebut ada juga loh minuman coklat gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengakuisisi pembeli coklat tadi, kalian bisa melakukan cross-selling untuk produk-produk ataupun service. Contohnya, kita bisa bilang nih di email marketing, dikirim email, terima kasih udah membeli coklat ini kemarin, sekarang kita punya minuman rasa coklat gitu, yang bisa teman-teman beli dengan harga murah gitu misalnya. Dan di retention ini kita juga bisa melakukan maintenance dari sisi awareness dan juga engagement. Jadi nggak cuman sekali nonton kayak di iklan di TV terus hilang gitu. Kita bisa ikuti nih mereka udah nonton di YouTube, terus tiba-tiba nanti kalau mereka engage gitu ya, mereka pencet like gitu, mereka mengunjungi page kita, nanti ada yang namanya retargeting atau mentargetkan kembali. Kita dengan cara men-tracking cookies-nya gitu ya atau jejak digitalnya. Sehingga nanti teman-teman diikuti ketika lagi buka Facebook, muncul tuh gambarnya dari produk yang kita tonton tadi di YouTube gitu. Jadi kita bisa maintain awareness dan improve the engagement sendiri. Macam-macam channels-nya. Ada EDM atau email direct marketing, push notification. Pada sadar nggak? Kalau misalnya kalian buka Gojek misalnya hari ini, terus beberapa hari kemudian kalian nggak buka, tiba-tiba ada tuh notifikasi di GoFood lagi ada promo gitu, teman-teman langsung buka lagi. Nah, itu yang namanya retention. Oke? Oke, udah pada ngerti atau pada ngantuk nggak semuanya? Boleh kasih thumbs up atau bilang masih semangat gitu ya. Kita lanjut. Terus kita ada ngomongin tentang organic versus paid. Apa sih artinya organic versus paid? Organic itu sebenarnya artinya adalah yang gratis, yang tidak berbayar. Tapi ini maksudnya karena kita ngomongin tentang media gitu ya. Dimana kalau misalnya media, mereka itu biasanya menyediakan tempat-tempat ataupun spot kita ngomongnya yang jadi placement nantinya. Dimana kalau kita memasarkan produk kita di tempat-tempat tersebut, kita harus berinvestasi atau mengeluarkan sejumlah uang gitu ya. Sedangkan kalau organik ini adalah sesuatu yang free. Contohnya kalian buat konten sendiri gitu ya dengan handphone seadanya, joget-joget di TikTok, terus dimasukkan di TikTok pakai keranjang kuning gitu ya. Nah, itu adalah konten ataupun placement yang kita bilang adalah organik karena nggak di-boost oleh ad
ads gitu ya, nggak dipakaikan channels yang berbayar. Nah, di sini biasanya orang-orang kalau ngomongin organik, mereka akan memfokuskan ke konten, teman-teman. Ya, kayak tadi di TikTok, ya, terus di Instagram, Facebook, YouTube gitu. Atau ada juga yang namanya SEO, Search Engine Optimizations. Gampangnya SEO ini adalah pencarian dari hasil gimana caranya kita memberikan informasi kita di halaman satu dari hasil pencarian Google. Jadi misalnya teman-teman tulis di ini kursus digital terbaik gitu misalnya ya. Bisa muncul tuh di halaman pertama gitu tentang misalnya ada review apa aja testimonial dari studentnya gitu. Nanti ada pembedanya dengan SEM. Biasanya itu kalau yang di atas-atas gitu ya 4 baris pertama itu tuh SEM kita ngomongnya, Search Engine Marketing yang berbayar kan. Dan kalau yang di bawahnya ada list-list gitu kan ya, link kalau biasanya teman-teman lihat. Nah, itu yang namanya optimisasi SEO. Terus untuk yang paid, kebalikannya dari yang free ini adalah sesuatu yang berbayar. Biasanya pembayarannya itu bisa dihitung berdasarkan berapa banyak klik sih yang dihasilkan dari iklan ini gitu ya. Jadi orang melihat relevan dengan mereka iklannya, mereka ngeklik, mereka landing di suatu landing page namanya atau website gitu misalnya ya gampangnya lah gitu. Baru kita akan membayar gitu. Gitu juga misalnya kalau fokusnya itu lebih ke engagement. Jadi berapa dari satu like yang dihasilkan berarti kita membayar satu like itu gitu kan ya. Itu ada juga namanya nanti bisa diukur adalah cost per like gitu. Biasanya channel-channelsnya itu adalah SEM, display ads, social media ads, retargeted ads kayak yang tadi aku mention. Oke. Nah, tadi banyak banget gitu ya channelsnya ngomongin belum baru Facebook. Facebook itu sendiri tuh ada macam-macam loh ininya produknya. Ada yang namanya Sipas gitu ya, ada yang namanya boosted post gitu. Mungkin nih apalagi sih nih yang diomongin oleh Kak Fauzan gitu kan ya. Nanti tenang teman-teman akan belajar itu lebih detail. Tapi dari berbagai macam channels tersebut, yang mana sih yang paling sesuai gitu ya dengan produk kita? Kan tentu teman-teman harus berpicu pada beberapa matrix atau considerations factor. Contohnya gitu, bisa kita ngomongin scalability. Seberapa besar sih channels ini bisa terekspos oleh audiens kita, terus dari sisi targeting. Biar kita tahu gitu, ternyata audiens kita tadi kebanyakan nggak akses Facebook gitu. Mereka malah lihatnya itu adalah TikTok ataupun lihat status WhatsApp gitu ya, jadul gitu ya. Jadi bisa setargeting itu. Dan yang terakhir adalah customer acquisition cost. Di mana di sini sebagai business owner tentunya teman-teman harus memikirkan apakah channel yang kita investasikan ini memang menghasilkan atau enggak. Efisien nggak mendatangkan satu customer kita. Ya, yuk kita bahas detail sama-sama mulai dari scalability. Ya, tadi kita ngomongin in terms of scalability gampangnya adalah measurement untuk melihat dan mengukur berapa banyak orang sih yang bisa kita reach, berapa banyak orang yang bisa terpapar atas informasi ataupun iklan yang ingin kita buat gitu. Biasanya kita akan melihat ke channel-channel yang memang besar nih di Indonesia sendiri. Ada Google, ya kan? Biasanya Google itu udah punya placement di berbagai macam website. Jadi dari kemanapun kalian mengunjungi sesuatu, suka kelihatan kan ada banner-banner kecil gitu ya di pojok, di atas, di bawah gitu. Terus ada Facebook, di mana Facebook ini atau sekarang kita ngomongnya Meta gitu ya. Mereka udah akuisisi WhatsApp juga. Terus ada Instagram juga gitu ya. Bisa bayangin ya, semua audiensnya itu di-combine jadi satu tuh berapa banyak gitu kan, scale-nya seberapa besar gitu. Nah, kita harus pintar-pintar nih. Tentunya biasanya kita harus melihat skala ini berdasarkan kekuatan finansial kita. Jadi nanti di course untuk
performance marketing gitu ya di Revoyu sendiri, teman-teman akan belajar gitu dari budget yang kita punya, berapa orang sih yang bisa kita targetkan gitu. Dan di channel mana sih? Apakah di Google yang memang lebih masif ataupun di Facebook yang lebih targeted tadi. Ya. Oke. Terus yang kedua adalah dari sisi targeting gitu. Kalau kita ngomongin targeting, kita ngomongin tentang kesesuaian antara produk yang kita pasarkan dengan minat ataupun masalah yang sekarang lagi dialami oleh audiens kita gitu. The more targeted your audience, the more effective your campaign message will be. Jadi ini gampangnya ya, kalau kita um, ngomong makanan gitu ya, sate kerang terbaik gitu di Jakarta Selatan kepada orang yang kolesterol gitu, mungkin mereka nggak akan lihat karena nggak relevan dengan mereka dan mungkin akan mendatangkan celaka gitu ya. Atau mungkin dia memang dulunya penyuka sate kerang gitu misalnya. Nah, jadi intinya adalah kita harus tahu berdasarkan insight, data gitu ya, tentang apa sih yang disukai oleh audiens kita. Sehingga kita bisa memberikan pesan yang memang relevan dan sesuai dengan masalah ataupun minat mereka. Ya, biasanya kalau kita ngomongin targeting ini, kita akan ngomongin dua hal. Dari sisi behavior, ya, ataupun dari sisi demografik. Contoh behavior itu biasanya ada intent based, the pull marketing sendiri gitu. Biasanya journey mereka ketika mereka mau cari informasi tentang sekolah terbaik untuk anak gitu ya. Itu gimana caranya? Apakah mereka searching ataupun di Google gitu ya, ataupun mereka reach out ke komunitasnya di WhatsApp, bertanya kepada temannya, bertanya kepada siapa gitu. Itu adalah suatu behavior yang bisa kita identifikasi di digital sendiri. Dan kalau kita ngomongin tentang demografik, biasanya data-data yang ada di dalam bucket demografik ini adalah identity, interest-nya mereka itu apa gitu ya, tinggal di lokasi mana gitu, umurnya berapa, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang the behavior targeting tadi, kita sebenarnya mentarget orang berdasarkan intensi mereka untuk mencari tahu tentang suatu produk atau service gitu di platform mana aja, dimanapun gitu ya. Biasanya kita make ini untuk pull marketing. Jadi intinya kita menarik mereka untuk mencari tahu tentang produk kita gitu. Jadi contohnya orang mencari iPhone 13 Pro gitu ya, terus mereka ketik di Google. Sesimpel-simpelnya gitu ya, bagi yang di tanggal tua tapi ada iklan iPhone terbaru langsung tulis berapa harga iPhone 13 Pro. Ngandai-ngandai aja dulu gitu ya. Atau di mana membelinya gitu. Biasanya kan keluar tuh informasinya di Google gitu. Nah, kita dengan digital channel sendiri kita bisa mencari tahu behavior mereka tuh apa sih, dimulai dari apa sebenarnya, apakah mulainya itu dari mencari ataupun dengan bisikan dari teman gitu ya, atau melihat sosial media, si A udah punya, gue harus punya juga, kayak gitu. Pro-nya adalah ads-nya biasanya lebih relevan, kontraknya gitu ya, itu terkesan reaktif dan dari sisi reach itu agak sedikit slow karena biasanya ini dikaitkan dengan demand gitu ya, nggak sesuatu yang ada terus sepanjang waktu gitu. Nah, terus kita ngomongin tentang demographic targeting. Jadi kita bisa mentargetkan orang sesuai dengan spesifik demographic data. Contohnya tuh apa? Yang kayak tadi aku bilang, location, umur, dan juga interest. Interest ini apa sih sebenarnya? Interest ini adalah sesuatu yang kalian suka. Biasanya itu bisa di-track dari behavior kalian tadi ketika ke Google, ke Facebook gitu ya, yang di-follow itu page mana-mana aja gitu ya. Terus kalau Instagram yang dilihat itu adalah yang di-like itu adalah post tentang kucing gitu misalnya atau makanan kucing gitu atau apalagi gitu. Biasanya di sini kita ngomongnya as a push marketing. Jadi kita kasih konten, kita push orang untuk berinteraksi dengan konten ataupun informasi tersebut. Dan biasanya di demographic targeting ini kita bisa memetakan juga dari sisi fokus
bisnis kita itu ada di daerah mana gitu. Ada yang namanya dengan location targeted ads gitu. Dimana contohnya nih location targeted ini aku cuman akan menargetkan informasi ini kepada orang-orang yang ada di Jabodetabek gitu misalnya. Ya, pro-nya adalah demographic targeting ini lebih proaktif dan reach-nya itu bisa lebih cepat gitu ya. Cons-nya adalah nggak selalu relevan. Jadi biasanya kalau kita ngomongin tentang location gitu ya, bisa jadi semua orang yang ada di sana kita berikan informasi yang sama. Padahal mungkin misalnya kita adalah perusahaan makanan kucing gitu ya, di suatu daerah di 10 meter dari daerah tersebut gitu ya, kita mentargetkan iklan kita. Nggak semuanya kan sebenarnya penduduk di sana yang suka kucing atau yang punya kucing gitu. Jadi nggak selalu relevan dengan audiens. Jadi pintar-pintar kalian untuk memilih apakah mau fokus ke behavior ataupun di demografik tadi pada saat mentarget audiens kita. Dan yang terakhir itu adalah customer acquisition cost. Ya, yang tadi aku bilang as a marketer tentu kita maunya cuan, ya kita maunya untung bukan buntung gitu ya. Tentu kita harus selalu melihat efisiensi dan juga efektivitas dari aktivitas yang kita lakukan. Gampangnya customer acquisition cost ini adalah berapa yang kita harus bayarkan atau investasikan untuk mendapatkan satu unique audience, satu unique customers. Kalau aku ngomongin tentang unique gitu ya, ngomongnya unique gitu, itu artinya adalah satu orang gitu. Jadi bukan repetitif. Kayak contohnya unique visitors, berarti satu orang satu profil gitu ya yang datang ke website ini. Jadi contohnya aku Fauzan, aku hari ini ke Facebook gitu ya, itu mendaftar di Facebook. Berarti aku dihitung sebagai satu user. Ketika besok aku datang ke sana lagi gitu ya, aku udah punya akunnya, aku udah mengakses, aku udah nggak dihitung sebagai sebagai another user gitu. Karena itu hanyalah aku udah punya account-nya di awal tadi gitu, udah dihitung. Itu lebih ke sesi gitu. Sesinya aku mengakses kembali Facebook gitu ya. Nah, di acquisition ini sebenarnya macam-macam, nggak cuma dalam hal pembelian, tapi bisa jadi dengan teman-teman tadi kayak aku mention ya, sign up gitu ke Facebook ataupun sign up ke newsletter gitu, install aplikasi, macam-macam matriksnya. Oke, nggak pada ngebul kan semuanya? Cek suara dulu, cek ombak, kasih thumbs up dulu guys. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita ngomongin tentang CAC, ya, Customer Acquisition Cost. Gimana sih cara menghitungnya? Ya, contohnya gitu. Ini ada satu company yang punya digital marketer satu orang gitu ya dengan gaji 10 juta. Dan mereka akan menginvestasikan 20 juta untuk melakukan pemasaran di Facebook Ads gitu setiap bulannya. Dan dengan aktivitas ini yang dilakukan oleh digital marketing tadi, digital marketer, dia memasang ads dengan investasi 20 juta, akhirnya mereka mendapatkan 100 customer baru setiap bulannya. Nah, cara menghitungnya gimana sih gitu ya? Ditambahkan antara gaji karyawan tadi gitu ya dengan investasi yang 20 juta tadi, karena ini sebenarnya adalah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dari sisi manpower, talent mereka dan juga ongkos untuk memasarkan produknya dibagi dengan customer yang diakuisisi tadi ada 100 gitu ya. Jadi CAC-nya itu adalah 300.000 per customer. Masih nangkap ya? Jadi CAC ini macam-macam bentukannya nanti. Teman-teman akan belajar ada yang namanya blended, ada yang namanya apa-apa gitu. Nanti kalau teman-teman join di Review akan belajar lebih lengkap lagi ya di sana. Intinya CAC ini adalah the most important metrics untuk kita track digital marketing sendiri. Karena dengan mengetahui ini kita bisa tahu channels mana sih yang works untuk kita, atau kalau nggak works, kemahalan ternyata akuisisi satu customer-nya, dan ya udah kita kill gitu. Jadi besok udah nggak pakai lagi bulan depannya gitu.
Jadi rumusnya itu CAC ini semakin tinggi CAC-nya gitu ya, semakin tidak menguntungkan suatu perusahaan ini. Jadi kita harus ensure ongkos yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu audiens ini lebih rendah gitu dari investasi yang kita udah keluarkan. Oke? Semoga pada masih bisa menyerap ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi udah tahu nih untuk mengkonsiderasi melakukan pemasaran di digital channel sendiri, teman-teman harus tahu scalability, harus tahu targeting, dan harus memahami tentang customer acquisition cost. Nah, sekarang kita lanjut nih ya untuk mengetahui lebih lanjut tentang channel-channelsnya tadi, gitu ya. Jadi under dari digital online channel tadi ada macam-macam, ya kan? Kayak kemarin pas aku memberitahukan tentang apa aja skillnya. Mungkin teman-teman ada melihat gitu ya di bagian bawah ada channel specialization gitu ya. Macam-macam nih contohnya. Ada Google Ads, Facebook Ads, CRM, SEO, macam-macam. Ya, dari ini sendiri sebenarnya teman-teman kalau mau disambungkan dengan yang kita barusan membahas organik dan juga paid, teman-teman udah bisa membagi nih. Yang namanya udah ads gitu ya itu pasti berbayar. Jadi sini yang paid itu ada Google Ads, ada Facebook Ads gitu. Terus yang organiknya ada CRM, ada SEO, social media, content marketing. Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu channel-channel ini agar teman-teman bisa lebih mengetahui apa sih kelebihan dari channel-channel ini dan gunanya itu adalah untuk apa. Oke? Nah, yang pertama, let's go with the organic channels first. Kita tadi ngomongin tentang CRM. Ya, kalau kita ngomongin tentang CRM tadi aku sempat mention juga ada yang namanya akuisisi dan juga retention gitu. Sebenarnya apa sih kepanjangan CRM? Pada tahu nggak teman-teman atau pernah dengar nggak sebelumnya gitu? Ya, tulis di kolom komentar. Nah, jadi CRM itu adalah kependekan dari Customer Relationship Management, di mana kita menggunakan channels ataupun tools gitu ya untuk men-engage atau meretain customer-customer yang udah kita akuisisi sebelumnya, sehingga mereka tertarik untuk membeli lebih banyak, meningkatkan value ya, meningkatkan volume ataupun value dari produk yang mereka sukai tadi. Macam-macam toolsnya, ada email blast gitu ya, ataupun ada push notification, SMS, live chat. In traditional selain dari digital, CRM ini ada juga contohnya bagi teman-teman yang suka datang ke Alfamart, Indomaret, terus ngumpulin stempel gitu ya, terus ditukar jadi pisau gitu, atau ditukar jadi tumbler gitu. Itu adalah salah satu aktivitas dari CRM sendiri, Customer Relationship Management ini. Gitu. Di mana customer relationship ini punya scale yang tinggi gitu ya. Dan kita udah very specific ke behavior orang pada saat kita mentargetkannya. Dan biasanya kalau kita ngomongin tentang cost acquisitions-nya gitu ya, customer acquisition cost-nya, kalau dalam jangka waktu yang singkat itu bisa jadi mahal. Karena di CRM sendiri kita yang tadi kita PR-nya itu untuk remind mereka agar mereka bisa meningkatkan value ataupun volume pembelian akan produk kita. Di mana mungkin produk kita nggak habis dalam 1 minggu ataupun nggak habis dipakai dalam 1 bulan gitu. Jadi kalau misalnya kita lakukan ini semakin lama ya akan semakin murah gitu. Jadi analoginya ke situ nih teman-teman. Oke. Nah, tadi contohnya kita ngomongin tentang newsletter campaign. Mungkin buat teman-teman yang memang oh iya, yang register ke Revoyu kemarin udah langsung dapat email gitu kan ya. Terus nanti setiap bulannya atau setiap minggu suka diingetin, "Oh iya, jangan lupa untuk belajar ataupun untuk register menjadi students di Revoyu," gitu. Itu termasuk dalam newsletter campaign, di mana itu adalah email-email yang regularly dikirim oleh suatu pelaku bisnis atau pelaku usaha kepada database mereka.
Jadi kepada subscribers-nya gitu ya, ataupun followers-nya gitu. Yang biasanya berisi informasi-informasi yang lengkap dan bisa mereka baca. Biasanya dialihin lagi ke website mereka. Selain itu, ada juga dalam email marketing ini yang namanya drip campaigns. Di mana ini biasanya adalah email-email otomatis yang tertrigger ketika teman-teman pertama kali melakukan suatu aktivitas. Contohnya baru register ke Revoyu langsung dapat welcome emails. Welcome new students, jangan lupa untuk banyak instruksinya ya. Selain itu, ketika teman-teman udah engage, biasanya akan dikasih lagi nih cross selling. Oh ya, setelah kalian mendaftar di Revoyu, kalian bisa register lagi untuk Revoyu Next, untuk apa lagi gitu, macam-macam nih. Gitu. Dan biasanya buat teman-teman yang nih tiba-tiba udah nggak minat lagi gitu, biasanya teman-teman akan nge-delete ataupun nggak buka lagi emailnya karena lupa password gitu misalnya ya. Akan ada lagi reminder, oh ya hai Fauzan misalnya gitu ya, udah 3 bulan kamu nggak mengunjungi page kita, ayo ini ada konten baru gitu misalnya. Jadi apa namanya that kind of retention activity bisa juga masuk ke dalam si drip campaigns ini sendiri. Dan kita bisa ngecek apakah teman-teman aktif atau enggak sih. Gitu. Nah, konsiderasinya nih teman-teman. Kenapa sih kalian harus invest di CRM sendiri gitu ya, especially email marketing yang barusan kita bahas. Kalian harus invest kalau kalian udah punya customer database yang cukup dan kalian ingin melakukan ingin meningkatkan customer lifetime value. Customer lifetime value ini apa sih gitu ya? Gampangnya adalah seberapa lama seseorang akan membeli ulang produk ataupun memakai produknya lagi gitu. Dan CRM ini nggak usah kalian gunakan kalau kalian masih belum punya database yang cukup. Jadi audiensnya tuh belum ada gitu. Ya, jadi siapa yang mau diingetin gitu. Ingat kalau kita ngomongin tentang jangka pendek, CAC-nya tadi akan tinggi gitu. Jadi nggak efisien lagi, nggak efektif lagi gitu loh untuk dilakukan kampanyenya gitu. Jadi dipilih-pilih berdasarkan status dari bisnis kalian sendiri gitu ya. Terus kita ngomongin selanjutnya adalah tentang SEO. Tadi di awal aku udah sedikit menjelaskan SEO itu sendiri itu apa. Kepanjangannya adalah Search Engine Optimization. Atau kita bisa ngomongin ini as organic search. Ya. Jadi ini adalah suatu kegiatan di mana kita berusaha untuk meningkatkan visibility dari website kita, dari sosial media kita gitu ya, di halaman pertama dari Google Search Engine Result Page atau SERPs gitu ya. Jadi biasanya kan behavior orang kalau misalnya nggak ketemu di atas-atas mereka akan scroll ke bawah. Jarang banget yang mau scroll itu sampai di page 10 gitu ya, sampai 10 gitu. Biasanya kalau udah di page 2 nggak ketemu, kalian udah langsung ganti keywords-nya gitu. Ya, this SEO punya scalability yang tinggi gitu, karena dia mentargetkan semua pengguna internet gitu, especially penggunanya Google gitu. Dan ditargetkan itu adalah behavior. Jadi berdasarkan apa sih keyword yang dia type gitu ya. Dan biasanya sama si CRM tadi gitu. Dari short term itu high CAC-nya dan untuk long term itu low. Karena search engine sendiri biasanya result-nya baru akan terbangun 6 bulan kemudian gitu. Jadi semakin cepat kalian melakukan ini semakin baik sebenarnya untuk bisnis. Tapi ya harus dilakukan prioritizations juga ya berdasarkan dengan kekuatan investasi yang kalian punya. Kalian harus melakukan SEO ini kalau misalnya kalian punya resource atau investment yang cukup gitu ya untuk jangka panjang. Dan karena hasilnya itu nggak immediate gitu, nggak instan, butuh waktu kayak tadi aku bilang at least di 6 bulan gitu. Ya, terus kalau kalian nggak melakukan SEO itu karena apa sih gitu ya? Kalau kalian misalnya buru-buru nih, budgetnya cuma untuk 1 bulan gitu, jadi ya udah butuh result langsung gitu.
kalian nggak usah ngelakuin SEO karena nggak guna juga, mendingan pakai yang paid aja sekalian gitu. Atau produk kita ini adalah produk baru di mana orang-orang itu belum tahu atau belum ngeh. Sehingga untuk ngetik nama produk kalian aja mereka belum belum bisa gitu karena belum tahu gitu. Ya, pada ngerti kan tentang SEO ini gitu. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya sampai sini. Oke, kalau belum bingung gitu ya, kalau masih masih apa namanya kurang mengerti tentang SEO sendiri gitu, rajin-rajin aja search di Google. Teman-teman akan bisa tahu tentang SEO dan tips and triknya untuk meningkatkan SEO performance ini tuh seperti apa. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke social media organik. Nah, apa sih social media organik? Tadi kita ngomong organik berarti free. Social media, bagi netizen-netizen pasti paham banget lah apa itu gitu ya. Jadi social media organik ini adalah konten-konten yang kita perusahaan, pelaku bisnis keluarkan gitu ya, ataupun hasilkan untuk men-engage audiens mereka. Audiensnya ini tuh kita ngomongnya dalam skala berapa banyak followersnya gitu. Karena kalau kita udah ngomongin tentang audiens dari Facebook in overall gitu ya, itu udah ngomongin tentang paid gitu. Jadi social media organik ini itu termasuk kepada channels untuk mendistribusikan konten dan di mana biasanya men-trigger orang untuk apa namanya memberikan engagement gitu. Scalability-nya itu low gitu ya. Kenapa low? Karena very specific ke numbers of followers kita. Kalau misalnya komunitas ataupun akun kita belum banyak yang nge-follow gitu, tentu ya semakin sedikit orang yang tahu tentang informasi yang mau kita push gitu ya. Dan biasanya ditargetkan lebih ke demografik gitu, sesuai dengan apa namanya umur, apa yang disukai oleh audiens kita gitu. Biasanya kan kita akan buat konten yang spesifik ke situ aja gitu kan ya. Tapi karena ini organik, yang kalian keluarkan hanyalah biaya untuk mendevelop suatu iklan yang biasanya bisa juga secara amatir gitu ya, kalian cuma butuh handphone doang gitu, CAC-nya, customer acquisition cost-nya bisa jadi low gitu. Cuman butuh niat dan kerja keras gitu ya teman-teman. Kecuali nanti kalau mau di scale up dengan mentargetkan lebih banyak orang, kita ntar ngomongin tentang social media ads. Oke? Clear ya? Contohnya gitu ya, kayak teman-teman suka ngunjungin page nggak di Facebook ataupun di Instagram gitu. Ada brand itu ngeluarin suatu konten, terus bertanya gitu ya, gimana menurut teman-teman gitu. Terus misalnya ada miminnya juga nih yang akan ngetik gitu, oh ya dia akan nge-trigger apa namanya conversation. Sebelum akhirnya peninggi badan pelangsing gitu ya ikutan komen gitu. Oke, bercanda. Jadi di Facebook ini dibutuhkan juga di sosial media ini dibutuhkan orang gitu ya, talent yang memang bertugas untuk memaintain building communications dan juga engagement kepada followers tadi gitu. Nih, kayak contohnya tadi aku bilang reaksi mimin gitu ya, yang suka inilah orang komen apa gitu ya, terus kita lihat ada trends apa yang terbaru sebagai brand yang memang ingin selalu relevan dengan audiens kita, tentu biasanya akan pick up. Kayak contohnya kemarin ngomongin tentang apa gitu ya, pengabdi setan gitu misalnya. Terus tiba-tiba brand ini bisa keluar dengan konten, oh iya gitu ya, jangan sampai apa namanya pusing gitu karena ketakutan nonton pengabdi setan minum obat ini gitu misalnya. Itu bisa jadi kayak gitu. Oke. Nah, apakah kalian harus gitu berinvestasi di social media? Kalian bisa melakukan ini kalau memang kalian ingin memiliki komunitas yang lebih established gitu ya, membangun apa namanya lingkup followers yang memang nantinya akan digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Dan di sini kalian bisa meningkatkan kredibilitas kalian dan juga engagement untuk lebih tahu gitu apa sih yang diinginkan oleh audiens kita gitu. Ya, dan biasanya social media ini juga digunakan untuk customer service.
Ini kan kayak common behavior ya bagi teman-teman yang ini apa namanya yang komplain biasanya langsung ke social media gitu. Kalau misalnya kalian looking for immediate traffic gitu atau visitor ke dalam suatu website atau aplikasi, social media organik ini bukanlah tempat yang tepat gitu karena lingkupnya tadi terbatas. Oke, sekarang kita ngomongin tentang paid channels nih teman-teman. Udah clear ya tentang organic channels, ya macam-macamnya gitu. Semoga bisa digunakan dengan bijak nantinya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang paid channels. Lawannya SEO, Search Engine Optimization adalah SEM. Adalah Search Engine Marketing gitu. Dimana gampangnya ini adalah sponsored ads gitu, dimana biasanya muncul di awal-awal gitu ya, di atas dari sistem pencarian, atau kalau di desktop ada lagi di sampingnya gitu ya, kolom khusus tentang suatu produk ataupun iklan yang di-highlight gitu. Di search engine marketing punya scalability yang tinggi, di mana mentargetkan behavior dan CAC-nya itu middle gitu. Jadi it's so sebenarnya oke lah kalau untuk teman-teman yang baru punya bisnis, belum punya awareness gitu ya, dan belum punya audience yang tepat gitu, kalian bisa menggunakan search engine marketing. Jadi kita bisa mentargetkan keyword-keywords yang relevan juga dengan produk kita. Kayak contohnya misalnya aku punya brand pomade baru gitu. Dan ketika teman-teman mencari gitu, ada audiens yang mencari gitu ya, cara membuat rambut lurus gitu, atau cara men-style rambut gitu. Karena itu relevan dengan brandnya kalian, ada possibility iklan kalian akan muncul gitu ya, sehingga akan lebih gampang untuk mengakuisisi satu orang. Makanya si CAC-nya tadi tuh bisa dibilang middle gitu. Nah, kalian harus melakukan SEM ini kalau misalnya punya budget ya untuk mengakuisisi user yang mencari solusi tentang masalah yang dihadapi. Kalau kalian produknya very specific gitu ya, yang mungkin orang-orang tuh belum cari di Google gitu, solusinya itu lebih ada di offline ataupun dari rekomendasi gitu, mungkin nggak perlu untuk melakukan SEM ini. Ya, ataupun yang punya dari sisi industrinya sendiri punya kompetisi yang fierce gitu, yang banyak, yang ketat gitu. Mungkin nggak perlu melakukan SEM ini karena kemungkinan untuk informasi produk kita tadi muncul akan lebih kecil karena banyaknya kompetisi. Orang-orang banyak yang mencari dengan keywords yang sama gitu, sehingga jadi bisa overwhelming di mata konsumen gitu ya. Nah, selain itu tadi ya kita ngomongin social media organik, sekarang kita ngomong social media paid. Di mana di social media paid ini sebenarnya adalah versi berbayarnya. Jadi iklan kita yang kita buat tadi, konten ya, nggak cuma dilihat oleh followers kita, tapi bisa dilihat oleh berbagai macam orang di lokasi mana, yang punya interest apa gitu. Jadi biasanya social media paid ini yang paling besar sekarang ya dari Meta sendiri gitu ya. Karena Meta ini dia punya Facebook, dia punya Instagram juga gitu. Di mana iklan ini biasanya bisa di-combine. Ketika kalian lihat di Instagram, mungkin ketika kalian ke Facebook bisa melihat hal yang sama gitu. Biasanya social media paid ini kita membayarnya itu sesuai dengan impression atau seberapa banyak orang yang terekspos dari iklan kita ini. Atau teman-teman bisa mengoptimize-nya lagi gitu ya, merubah cara pembayarannya ini dengan apa gitu. Ada yang namanya cost per click atau cost per engagement berdasarkan satu like yang dihasilkan. Ya, jadi social media ini scalability-nya tuh super high karena very relevan dengan audience interest tadi dan ditargetin secara demografik dan biasanya CAC-nya itu middle gitu. Oke, clear ya untuk social media paid ini. Nah, contohnya itu kalau misalnya kalian go di social media gitu ya, terus ada tuh kelihatan iklan kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tuh ada tulisannya sponsor. Itu artinya social media ads tuh teman-teman, bukan sesuatu yang organik lagi.
Karena bisa jadi kalian itu nggak pernah nge-like page itu gitu ya, ataupun akun itu, tapi kok tiba-tiba dapet gitu. Karena mereka tahu teman-teman adalah orang-orang yang pernah mencari tentang produk semacam ini, ataupun punya interest yang sesuai dengan produk tersebut gitu. Nah, teman-teman harus invest di social media ini kalau misalnya teman-teman mau reach people lebih besar dan juga mau yang lebih spesifik gitu ke demografik. Ini namanya tuh push marketing gitu ya. Jadi kita mentargetkan bukan orang yang hanya mencari solusi, tapi bisa jadi orang-orang yang lagi killing time gitu. Scrolling di sosial media, keluar nih tiba-tiba ada iklan kita gitu. Nah, kenapa kalian nggak invest di sini? Karena kalau kita bandingkan dengan objektif kita gitu ya. Kayak contohnya teman-teman mau melakukan pembelian produk gitu. Mungkin sebenarnya channel lain tuh lebih lebih relevan dan mendatangkan hasil gitu. Jadi tergantung tadi berdasarkan dari objektif teman-teman gitu. Kalau misalnya maunya itu lebih ke beli secara direct gitu, mungkin di Facebook sama Instagram belum bisa sekarang gitu. Jadi mungkin kalian nggak usah invest di sini dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang display advertising gitu. Ini seliteral itu kok sebenarnya. Pengertian dari display advertising ini. Jadi adalah display advertising ini biasanya berkaitan dengan ad network. Jadi kayak network ataupun partner-partner dari provider ads-nya ini gitu ya. Yang biasanya itu contohnya tuh ada website gitu ya, ada aplikasi di mana mereka punya slot-slot sendiri yang menampilkan informasi dalam bentuk visual yang terdisplay gitu dan bisa dilihat dan diakses oleh para audiensnya gitu. Biasanya kalau kalian nih baca blog dulu ya, kalau scroll tiba-tiba di tengah-tengahnya ada gambar gitu ya, ada iklan dari brand apa, itu termasuk dengan display ads gitu. Biasanya kita ngomongnya kalau kita mengakses lewat Google gitu, biasanya kita ngomongnya Google Display Network gitu. Jadi namanya itu adalah nama kerennya adalah GDN. Tapi macam-macam. Display ini tuh ada contoh GDN, terus nanti mungkin kalian pernah dengar lagi yang namanya programmatic gitu ya. Formatnya bisa beda-beda juga sesuai dengan kekuatan finansial dan tujuan kalian sendiri itu apa. Scalability-nya itu high, targeting-nya itu lebih ke demografik, dan biasanya CAC-nya itu high. Karena si display ini biasanya bukan bertujuan untuk mendapatkan satu consumer. Tergantung ya dari objektif kalian pada saat mengoptimisasi atau menjalankan iklannya. Bisa jadi untuk memberitahukan aja gitu. Oh, kita ada produk ini, silakan kunjungi website untuk baca lebih lanjut gitu. Ya. Jadi relatif juga sebenarnya dari sisi CAC-nya tadi. Ini yang tadi aku mention, kalau misalnya gue ke Kompas, tiba-tiba ada banner di kiri kanan, banyak banget ini gitu ya. Itu bisa dibilang sebagai display ads tadi. Terus tiba-tiba kalau misalnya buka website, selain di kiri kanan, pertama kali kalian buka, ada yang pop up nih gitu ya, Polytron Bluetooth speaker. Itu termasuk kepada display ads gitu. Karena ini bentukannya adalah informasi yang di-push ke kita dan kalian bisa ngelihat bentukannya gitu. Nah, kalian invest di display ads ini kalau misalnya teman-teman mentargetkan audiens yang luas gitu. Nggak spesifik kayak di social media ads tadi gitu ya. Dan kalau teman-teman itu lebih memprioritaskan awareness. At least orang tahu dulu deh tentang produk gue gitu ya. Sales-nya mungkin bisa di beberapa periode kemudian gitu. Kalian harus invest di display ads. Untuk yang nggak harus berinvest di display ads karena apa gitu ya? Karena
um, kalian belum melakukan pemasaran di channel-channel lain di online channels gitu. Karena biasanya display ads ini adalah sebagai channel tambahan gitu, spot tambahan untuk kita memasarkan produk kita. Jadi ada baiknya kita udah punya audience base yang cukup dulu gitu ya sebelum kita berinvestasi di sini. Dan kalau misalnya kita mentargetkan spesifik audience gitu berdasarkan demografik gitu kan, um, um, mungkin nggak harus berinvestasi di sini dulu di display ads dulu nih teman-teman gitu. Oke, clear ya semuanya. Nah, sekian sebenarnya informasi dari aku. Mungkin lumayan banyak ya yang ada pertanyaan di teman-teman sekalian gitu ya. Simpan dalam hati atau yang menjadi resourceful teman-teman bisa belajar cari tahu langsung di Google gitu. Jadi in overall channel digital tadi bisa terukur ya teman-teman sampai ke detail matriksnya sendiri dan setiap channelsnya tadi punya kegunaan yang berbeda-beda gitu loh. Fungsinya beda-beda, cara mentargetkan audiensnya juga berbeda-beda. Jadi teman-teman harus bijak untuk memilih channel mana sih yang sesuai dengan audiensnya gitu ya, yang bisa mendatangkan bisnis ataupun matriks yang memang sesuai dengan objektif teman-teman gitu. Jadi harus selalu bijak. Ingat aja yang 3 tadi dibicarakan dari sisi scalability, dari sisi targeting, ya kan, dan juga dari customer acquisition cost-nya tadi gitu. Jadi teman-teman udah punya guidance-nya. Semoga buat yang pengen melakukan bisnis udah mulai kegambar nih sekarang gitu ya. Atau yang pengen belajar lebih lanjut, jangan lupa untuk register di sesi-sesi Revoyu selanjutnya gitu. Sekian dari aku balikin lagi kepada Manda. Oke, thank you banget Kak Fauzan atas sharing-nya yang luar biasa banyak. Gimana teman-teman? Apakah catatannya penuh? Harusnya penuh ya. Hari ini banyak banget tuh mungkin yang baru pertama kali terjun ke digital marketing, banyak, oh ternyata channel-channel baru channel-channel digital marketing tuh ini ya, ternyata bukan sosial media aja gitu. Misalnya kan kalau sekarang yang kita tahu tuh mungkin sosial media gitu ya teman-teman. Jadi banyak banget ternyata channel-channel yang ada di digital marketing. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan sama Kak Fauzan tadi bisa jadi ilmu baru ya untuk teman-teman gitu yang memang belum pernah terjun nih ke digital marketing. Oke, teman-teman sekarang, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi sesinya belum berakhir ya, kita masih ada, sesi Q&A. Jadi bersama bersama Kak Juno, teman-teman. Jadi Kak Juno merupakan salah satu tim lead yang ada di mini course. Jadi langsung aja aku panggil dulu Kak Junonya buat kenalan sama teman-teman semua. Halo Kak Juno, udah siap dia kayak gini guys. Iya, langsung standby. Standby. Oke, Halo teman-teman. kabar? Baik, puji Tuhan Amanda. Amanda gimana nih? Oh baik dong, aku selalu semangat untuk ketemu teman-teman Iya, Minicore. betul sekali. Ini aku juga semangat ya, karena aku baru pertama kali ini ketemu langsung dengan teman-teman. Betul, Halo. betul. Hari ini baru pertama kali ya teman-teman ketemu secara, apa namanya, di video gitu, di layar YouTube gitu bersama Kak Juno nih. Jadi teman-teman nanti, akan dibantu nih sesi Q&A bersama Kak Juno. Jadi, langsung aja nih, Kak Juno mungkin mau kenalan dulu karena baru pertama kali ya Kak, kenalan. Iya, betul sekali. Iya, ini kenalannya agak lengkap ya, tapi ini aku dikit aja teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat, ini kan nama lengkap aku di layar ya, Juniarto Roma Tandipasau. Nah, nama panggungnya itu adalah Juno gitu. Jadi anak-anak Minicore suka manggil aku Juno gitu ya. Terus dulu kalau misalnya teman-teman punya banyak kekhawatiran, oh aku bukan jurusan marketing nih Kak, bisa nggak ya? Aku jurusan A, B, C, bisa nggak ya? Nah itu bisa banget, karena Juno juga dulu adalah jurusan akuntansi teman-teman, dan sempat kerja di bidang akuntansi di tahun 2017 sampai 2019 nih, waktu di Kero Indonesia sama di Indomaret Group. Nah setelah itu baru memutuskan masuk Revoyu full program, dan fun fact, dulu aku juga berada di mini course sama kayak teman-temannya. Waktu itu mini course batch 1 tahun 2020 akhir, baru habis itu tahun 2021 bisa keterima kerja di Ruang Guru sebagai digital ads advertiser gitu ya. Jadi dulu pekerjaan pertamanya digital marketing itu di tahun 2021 setelah lulus dari Revoyu mini course dan full program.
Terus sekarang kerjanya sebagai Performance Marketing Associate di Sokar Mobility Malaysia. Jadi kalau teman-teman mau connect, silakan ada linknya di bawah. Nanti kita kenalan-kenalan lagi ya. Oke. Oke, lengkap banget. Di sini ada yang mau career switch juga kayak Kak Juno, atau mungkin ada yang dari akuntansi juga? Boleh dong. Hmm. Diramein lagi kolom live chat-nya. Oke. Oke, tadi udah kenalan nih sama Kak Juno. Sedikit lebih kenal ya sama Kak Juno. Sekarang kita langsung masuk ke sesi Q&A gimana, Kak? Boleh, boleh. Langsung itu udah pada rame di kolom chat. Rame Dengan banget. Oke. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Kak Jun, dari Viradian. Kak, jadi aku pernah bisnis online shop. Aku rajin posting di sosmed, tapi kenapa ya bisnisku sepi? Mungkin ada tips atau strategi lain untuk menarik minat pelanggan, Kak? Oke, Vira, thank you Vira pertanyaannya, dan ini suka banyak ditanyain sih ya, Amanda di mini course ini ya memang. Karena mungkin tujuan teman-teman untuk ikut mini course adalah karena udah punya online shop juga ya. Jadi ini buat teman-teman Vira dan teman-teman yang punya online shop, jawaban aku dari gini. Gimana sih Kak kalau misalnya kita udah rajin posting sebenarnya, tapi bisnis aku sepi gitu ya. Sebenarnya di sosial media kita nggak bisa hanya posting sering, atau misalnya ya udah sesuai dengan kemampuan kita posting gitu ya. Sebenarnya nggak as simple as that gitu. Karena ketika kita menjadi social media spesialis ya, misalnya aku ngomongin karir digital marketing ya. Kalau sebagai social media spesialis itu memang banyak yang harus dipikirkan selain hanya frekuensi postingannya teman-teman gitu. Jadi kenapa sebenarnya apa yang harus dievaluasi nih ketika bisnisnya masih sepi gitu ya. Bisnisnya sepi padahal sosmednya udah aktif, itu bisa jadi karena postingan yang di sosmed tadi itu tidak relevan dengan target audiensnya. Misalnya misalnya aku kan sekarang di Sokar gitu ya, itu kan penyewaan mobil teman-teman. Nah, kita tuh kadang mikir gini, yang sewa mobil kan itu bukan berarti dia ngerti mobil kan. Maksudnya makanya dia sampai saat ini belum punya mobil karena dia nggak ngerti mobil nih. Jadi kita jarang banget posting yang berbau-bau otomotif sebenarnya. Karena target audiens kita adalah justru orang yang nggak ngerti mobil, makanya mereka mau sewa, gitu kan sebenarnya. Jadi, biasanya kita kayak mikir bahwa, "Oh, karena kita perusahaan sewa mobil, jadi kita bahas mobil kali ya." Belum tentu gitu, itu contoh ya. Nah, sekarang balik lagi ke Vira dan teman-teman, bisnisnya apa, dan orang yang mau pakai produk itu, orang yang mau pakai orang yang tertarik sama bisnis itu adalah orang-orang yang kayak gimana sih, dan mereka lagi ngikutin apa, gitu ya. Kalau sebagai seorang marketer kita nggak bisa berpikir dari diri kita aja, tapi harus dari perspektif audiens nih Vira dan teman-teman. Kalau misalnya Vira dan teman-teman udah tahu audiensnya ini lagi ngikutin apa, lagi suka apa, orang-orangnya itu tertarik sama hal apa, silakan bahas itu di sosial media supaya mereka punya alasan untuk follow akunnya Vira dan teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya udah punya alasan follow, lama-lama nanti gemes sama adminnya, karena kayak lucu banget sih adminnya, dan adminnya ini ngasih selalu info yang bagus-bagus nih buat aku. Akhirnya lama-lama nanti postingan kita sering muncul di depan mereka, terus kemudian kita juga, dapat perhatian dari mereka, akhirnya mereka juga mau beli nanti produknya kita. Gitu sih Vira mungkin. Simpelnya gitu. Oke, semoga membantu ya Vira dan teman-teman lainnya yang mungkin punya online shop juga. Oke, thank you Kak Jun. Next question nih Kak, dari Karissa. Kak mau tanya dong mengenai spesialis itu biasanya job desk terberatnya apa? Apa megang semua marketplace itu termasuk spesialis juga atau enggak? Terima kasih. Bagus pertanyaannya Karissa. Iya, udah dijelasin juga ya di 2 hari ini bahwa ada yang namanya generalis dan spesialis gitu ya. Kalau spesialis itu kan sebenarnya kita fokus ke salah satu bidang, tapi bukan berarti channel-channel lain atau stream lain kita nggak ngerti ya. Kita mengerti yang lain tapi kita spesialis kayak Chef Juno nih. Manggilnya Chef Juno, kayak anak mini course. Oke, kayak Chef Juno nih, kalau misalnya spesialis kan spesialisnya Chef Juno adalah performance marketing atau ads gitu ya di paid channel gitu. Nah, Chef Juno fokus mengerjakan sehari-hari paid channel, tapi bukan berarti nggak ngerti SEO, bukan berarti nggak peduli sama social media organik, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, job desk terberatnya pasti tergantung dengan channel yang dipegang sebenarnya kalau spesialis kan. Kalau ngomong spesialis kan berarti udah spesifik channel nih. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu sebenarnya
channel apa yang dimaksud gitu ya. Nah, biasanya job desk terberatnya adalah gimana caranya, kalau aku ya, kalau paid channel ya, ini aku kasih salah satu contoh aja. Kalau paid channel atau ads ya, kerjaan Chef Juno sehari-hari kan naikin iklan di Instagram, di Facebook, di TikTok gitu ya. Challenge terberatnya adalah ketika budgetnya harus efisien gitu ya. Karena, kita nggak bisa menuntut perusahaan selalu jor-joran ngasih budget kan. Ini relate nih kayaknya Amanda, karena banyak yang suka curhat, "Budget tapi minim Kak, gimana caranya kalau misalnya mau ngiklan?" Bisa-bisa aja, tapi itu tantangannya kan. Tantangannya gimana caranya dengan budget yang ada, kita pakai sebaik-baiknya. Dengan cara apa sih biasanya Chef Juno melakukan itu? Misalnya contohnya, kasih, desain sebanyak-banyaknya, bukan Chef Juno yang ngedesain ya, tapi kasih aset sebanyak-banyaknya ke Facebook, Instagram, TikTok supaya mereka pilihin mana aset yang paling bagus, supaya budgetnya nggak kebuang sia-sia, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sebenarnya challenge terberatnya ya itu, ketika jadi spesialis, karena kadang tuh nggak ada budget, tapi kita harus, apa ya, seefisien mungkin mendapatkan hasil. Megang semua marketplace itu termasuk spesialis. Jadi spesialis itu bukan dibedakan berdasarkan platform. Jadi nggak ada spesialis, oh spesialis Instagram, spesialis Facebook, itu nggak ada. Spesialis TikTok, mungkin ke depannya ada ya teman-teman, tapi kalau sekarang belum, karena yang dibedakan itu yang channel yang dijelasin Kak Fauzan tadi. Kayak spesialis, ads, terus, spesialis, sosial media organik, spesialis email marketing, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya semua marketplace megang Tokopedia, megang Shopee, itu tetap satu spesialis, gitu. Jadi tidak ada yang namanya Tokopedia spesialis atau Shopee spesialis ya, nggak ada gitu. Gitu deh Kak Riza, semoga menjawab. Spesialis shopper iya mungkin ya. Siapa yang suka Iya, shop ya di sini ya? spesialis check out tapi tidak dibayar-bayar itu mungkin ada ya. Ya Seperti aku ampun, sih itu ya, karena bukan kadang itu kalau udah maksudnya pengeluaran ya? iya, biasanya soalnya kalau Amanda kalau misalnya kita check out, itu malah kayak kita mikir-mikir, "Ih kayaknya nggak butuh-butuh banget deh." Terus habis itu nggak jadi dibayar. Oke, mungkin ada yang relate di sini. Hmm. Oke, thank you ya Karissa pertanyaannya. Selanjutnya Kak, dari Eka. Saya ada siswa jurusan multimedia yang ingin terjun ke dunia digital marketing ini. Apa yang perlu saya siapkan ya Kak sebagai pelajar? Wah, gimana nih Hmm. Kak? Menarik nih, karena pasti kayaknya banyak yang pelajar juga ya biasanya yang ikut mini course ya teman-teman. Nah ini jawaban aku buat teman-teman yang masih pelajar gitu ya. Apa yang perlu, disiapkan sebenarnya, belajar digital marketing itu menurutku nggak bisa langsung jor-joran, langsung kayak teknis apa gitu ya, Eka dan teman-teman ya. Mulai dari yang namanya, eee, creative thinking, analytical thinking, sama, problem solving. Ini aku jelasin 3 ya secara singkat ya. Pertama, boleh dicatat mungkin ya. Pertama itu namanya creative thinking ya. Kalau creative thinking itu artinya teman-teman harus tahu konten yang kayak gimana yang orang suka dari segi visual ya, gitu ya. Karena kan kita digital marketer itu kita nggak ngedesain. Jadi tapi kita harus perlu tahu yang mana yang paling disuka audiens supaya kita bisa komunikasi sama tim desain, tim desain, kayak gini loh yang disuka biasa audiens, kayak gitu. Ngasih referensi karena kita sendiri sebagai marketer udah tahu, itu creative thinking. Yang kedua analytical thinking. Jadi enaknya digital marketing teman-teman seperti yang udah dijelasin Kak Fauzan adalah kita itu pakai data, kita itu punya data. Beda ketika kita ngiklan di jalan, di tiang listrik gitu ya, tempel poster, kita nggak bisa tahu berapa orang yang lihat poster itu di tiang listrik gitu ya. Mungkin kita cuma bisa ngitung, berapa kali poster kita dicabut misalnya gitu. Tapi kalau di digital marketing kita bisa ngitung berapa orang yang lihat, berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang like postingannya, kan bisa tahu semua tuh. Nah, akhirnya kita berurusan sama data, tapi urusan sama datanya nggak usah pusing, mungkin yang anti angka di sini jangan pusing ya. Tapi itu cuma kayak yang penting, "Oh, hari ini kok sedikit ya yang ngeklik, hari ini kok sedikit ya yang komen, jangan-jangan memang postingannya tidak mengundang komen. Jangan bikin kayak gitu lagi ah, besok-besok bikin, postingan yang mengundang komen ah, supaya rame," misalnya kayak gitu. Menganalisis dengan angka sebenarnya, ya. Jadi tidak mengambil keputusan itu hanya dengan perkiraan doang, gitu. Jadi itu namanya analytical thinking. Yang ketiga namanya problem solving, berhubungan sama analytical tadi. Kalau kita udah punya data, kita udah bisa bacanya, akhirnya kita tahu nih, kayaknya memang kontennya ini
kurang mengundang komen. Jangan-jangan caption terakhir aku nggak ngajak mereka buat komen. Jangan-jangan mereka bingung dengan pertanyaan yang aku taruh di postingannya gitu. Kayak aku udah tanya mereka tapi pertanyaannya mungkin terlalu ribet untuk dijawab, terus netizen nggak mau jawab misalnya kayak gitu. Nah itu kan namanya problem solving. Jadi setiap ada masalah di digital marketing itu ada aja masalahnya tiap hari, tapi enaknya gitu kalau menurut aku, karena nggak monoton tiap hari kita bekerja, memulai pekerjaan itu isinya adalah masalah, apalagi hari ini yang bisa aku selesaikan. Dan ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu pakai skill problem solving kita, itu kita jadi senang tuh di akhir hari karena ada sesuatu yang kita capai hari itu. Nah, pertanyaannya kalau gimana caranya mempelajari 3 tadi? Creative thinking, terus kemudian analytical thinking, terus problem solving. Gimana caranya mempelajari itu? Kalau creative thinking, kalau punya lihat konten orang, lihat iklan di sosial media atau di YouTube, jangan langsung buru-buru di-skip, analisis kenapa itu bagus. Yang kedua, kalau analytical thinking, rajin-rajin baca data, jangan anti sama angka. Yang ketiga, problem solving gimana? Coba main sosmed, coba main di internet, sama mandang dari diri sendiri. Kalau misalnya aku ngeliat postingan ini, menarik gak ya? Tertarik gak ya aku komen? Tertarik gak ya aku share ke teman-teman aku? Kayak gitu. Sebenarnya mulai dari diri kita sendiri, memandang dari sisi calon pelanggan itu kayak gimana. Ya, nanti itu bisa jadi tahu kira-kira apa yang harus kita selesaikan. Gitu deh, Eka. Mulai dari yang situ-situ aja ya dulu teman-teman, nggak usah yang sampai teknis-teknis banget. Gitu deh. Oke, thank you banget tadi, tipsnya juga ya, dari Kak Juno ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan buat Eka dan teman-teman yang lain. Oke, next question Kak Juno dari Rizky. Izin tanya Kak, hal penting lain yang harus diperhatikan dalam menjalankan strategi digital marketing selain dari kontennya itu sendiri apa ya? Oke, mantap Rizky. Aku setuju sama Rizky karena sebenarnya kita nggak bisa hanya bilang kontennya doang. Content is powerful teman-teman, dan shout out untuk teman-teman yang jadi content creator atau content writer atau content marketer gitu ya, yang udah ngasilin konten bagus-bagus pasti buat bisnis masing-masing. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya nih aku udah dapat dari tim konten bahwa oh kita bakal bikin konten yang kayak gini nih Kak Juno gitu misalnya, misalnya bikin konten yang sewa mobil untuk liburan misalnya kalau aku di kantor, sewa mobil untuk liburan nih Kak gitu. Nah kira-kira gimana caranya Kak Juno untuk ngasih ini ke audiens yang tepat gitu ya. Ternyata pas Kak Juno ngerjain di iklannya, setting target audiensnya salah gitu. Sama aja kan, maksudnya kontennya udah bagus tapi disebarkan ke orang-orang yang salah gitu. Jadinya kan ya nggak guna deh, kontennya yang juga nggak ada yang suka. Satu itu. Yang kedua tadi Kak Fauzan udah ngejelasin beberapa channel nih teman-teman. Nah pemilihan channelnya juga udah dijelasin sama Kak Fauzan kan, ada 3 faktor. Ayo boleh tolong dijawab. Ada scalability, targeting, sama CAC gitu atau CAC. Nah itu 3 itu nggak diperhatiin, salah pilih channel itu juga bakal fatal. Misalnya kita videonya formal banget terus kita mau upload di TikTok, ya nggak ada juga orang yang suka, pasti langsung di skip, langsung scrolling cari hal-hal yang lebih lucu di TikTok gitu. Pasti kayak gitu. Jadi selain dari konten yang harus diperhatiin, Rizky dan teman-teman itu juga harus merhatiin bagaimana cara kita mendistribusi konten itu sebenarnya, dan bagaimana cara kita evaluasi setelah konten itu berjalan beberapa lama. Gitu deh Rizky. Mantap banget jawabannya tuh. Thank you ya Rizky untuk pertanyaannya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Nasiha. Kak, saya mau tanya bagaimana cara memasarkan produk apabila produk tersebut jarang laku di pasaran seperti produk susu bayi dan furniture contohnya. Oke Nasiha, thank you pertanyaannya ya. Kalau jarang laku di pasaran itu kan sebenarnya bisa jadi ada 2 nih Nasiha. Satu, memang produk itu permintaannya sedikit atau demand-nya kalau bahasa kita di ekonomi ya, karena aku dulu anak ekonomi, demand-nya sedikit gitu ya. Jadi memang ya tidak banyak orang yang menggandrungi produk tersebut gitu. Itu satu. Yang kedua ya memang strategi marketingnya yang salah gitu ya. Nah sekarang kalau kasusnya yang pertama adalah memang demand-nya sedikit gitu ya, biasanya kita marketer bertugas untuk menciptakan permintaan itu ya. Menciptakan permintaan itu maksudnya apa sih? Misalnya mereka nggak ini aku pakai contoh aku aja ya, karena ini aku mau bagi pengalaman aku di kantor sekarang. Misalnya kayak kita sewa mobil, belum tentu kan semua orang
sadar bahwa mereka butuh sebenarnya yang namanya sewa mobil harian gitu ya, sewa mobil lepas kunci gitu ya. Nah, mmm, akhirnya kita menciptakan gimana caranya tuh masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka itu butuh nih yang namanya sewa mobil lepas kunci, kayak gitu. Itu salah satu contoh sangat sederhana. Jadi kalau misalnya kita udah tahu bahwa permintaan pasar sedikit tentang produk kita, ya kita harus yang menciptakan permintaan itu. Kita bikin mereka sadar bahwa kamu butuh ini loh. Kadang kan biasanya market itu nggak sadar kalau misalnya mereka butuh itu. Mereka punya masalah dan sebenarnya ada solusinya, tapi mereka nggak tahu sebenarnya ada solusinya. Nah, itu tugas kita sebagai marketer. Makanya digital marketer itu masuknya marketing communication kan. Karena kita yang harus mengkomunikasikan itu bahwa mereka butuh itu. Itu makanya bedanya sama sales itu ya. Terus kemudian kalau kasusnya yang kedua tadi ya, nggak laku di pasaran karena memang strategi marketing yang salah. Nah, inilah pentingnya evaluasi di dalam, marketing gitu. Khususnya yang kita bahas malam ini adalah digital marketing, gitu ya. Nah, misalnya, Nasiha udah kasih, contoh produk susu bayi dan furniture ya. Menurut aku susu bayi dan furniture ini ada aja pasti demand-nya, benar nggak? Jadi bukan sesuatu yang, mmm orang nggak mau beli, maksudnya nggak ada permintaannya, pasti ada aja pasti permintaannya itu juga banyak ya buat ibu-ibu gitu ya. Misalnya produk susu bayi dan furniture, susu bayi deh, biasanya kita kalau misalnya kita setting iklan, terus setting-nya, produk susu bayi kita setting ngasih lihat iklannya ke orang-orang yang belum punya anak gitu, ya buat apa juga gitu. Bisa aja mungkin mereka saranin ke, apa ya, eee, saudara iparnya mungkin gitu, bisa aja. Cuma kan kayak, ya masih kurang lah gitu ya. Ya atau furniture, by the way aku tuh seneng banget beli furniture kalau kalau di tempat aku, apalagi jadi gini, eee, kita tahu biasanya yang suka beli furniture adalah siapa aja sih? Orang-orang yang mau pindah rumah, orang-orang yang, Gen Z yang, FOMO karena dia habis beli rumah kosongan gitu. Biasa kan Gen Z gitu ya, katanya Gen Z sekarang udah banyak banyak rumah sendiri gitu ya. Atau misalnya orang yang suka kosan yang estetik, misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu yang harus dideketin. Orang yang beli furniture itu belum tentu orang-orang yang misalnya punya banyak duit aja gitu ya, mungkin orang anak-anak kosan yang lagi pengen estetik yang suka, FOMO gara-gara ada konten TikTok yang kosan estetik itu juga bisa ditarget gitu, kayak kita akhirnya bikin inspirasi kosan yang estetik misalnya kayak gitu. Kalau lebih ke kayak gitu sih supaya menciptakan, apa ya, supaya mereka kayak mikir bahwa, "Oke, aku harus beli dari sini." Gitu sih Nasiha. Thank you pertanyaannya. Thank you pertanyaannya. Bagus-bagus ya, Kak, pertanyaan hari ini. Iya, bagus bagus. Aku seneng kalau teman-teman nanyanya tentang strategi ya, supaya kita belajar bareng-bareng nih. Oke, luar biasa berarti antusiasmenya pengen belajar jadi seorang digital marketing nih teman-teman, luar biasa ya. Semangat ya teman-teman. Oke, Kak, next question. Aduh, Yap. dari Shirley. Kalau Meta Business Suite buat ads itu masuk ke paid channels bukan, Kak? Terus apakah sebagai digital marketer kita harus bisa analisis hasil paid ads-nya sendiri? Ya, oke Shirley, thank you pertanyaannya. Ini kebetulan ini spesialisasi aku ya Amanda, jadi ini aku agak pede, aku nggak boleh nggak pede dong jawabnya. Oke. Nah, ya, balik ya. Meta Business Suite itu, tidak hanya untuk ads sebenarnya Shirley, karena, mungkin teman-teman bisa googling aja ya Meta Business Suite itu apa. Jadi itu adalah salah satu platform ya, kalau misalnya teman-teman suka nanya tools apa sih, salah satu tools yang yang biasa kita pakai di digital marketing adalah Meta Business Suite gitu ya. Meta Business Suite itu adalah, tools dari Facebook atau dari Meta untuk melihat performa dari konten-konten kita di sosial medianya, sama untuk, lihat performa dari ads-nya. Jadi nggak cuma, paid channel ya, dia masuk ke organik juga. Jadi Shirley dan teman-teman bisa lihat, performa dari postingan organik, Instagram-nya juga nih di Meta Business Suite gitu ya. Dan aku juga yang spesialisasinya paid channels, aku juga bisa lihat budgetnya udah berapa yang spending ya, gara-gara aku ngiklan berapa orang yang bisa aku jangkau. Nah, itu bisa dilihat dari Meta Business Suite juga. Gitu. Terus kemudian apakah sebagai digital marketer kita harus bisa analisis hasil paid ads-nya sendiri? Ya, betul Shirley. Harus ya bisa analisis paid ads-nya sendiri. Itulah yang membedakan digital marketer ya sama, apa namanya, daripada profesi misalnya admin sosial media gitu. Kalau admin sosial media mungkin teman-teman bertugas untuk upload gitu ya, upload kemudian, nulis caption gitu ya. Tapi kalau digital marketer kan udah luas nih, apa namanya, scope of work-nya, pekerjaannya gitu. Harus bisa analisis
gitu. Dan kalau di kantor kita itu ditanyain kayak, "Oh, kamu sebagai digital marketer kira-kira dari kegagalan postingan kita kemarin, apa yang bisa kamu saranin?" Gitu ya. Kamu udah ngelihat nih audiensnya nggak mau komen itu, berarti next-nya kamu mau ngapain? Nah, digital marketer tuh biasa ditanya kayak gitu, karena kita yang ahli kan sama platformnya. Gitu sih Shirley, jadi analytical thinking atau analisis di hasil paid ads kita yang harus analisis ya, kenapa kira-kira orang nggak mau klik iklannya, kenapa orang nggak mau beli padahal udah dijor-joran iklannya dan segala macam, gitu ya. Itu pelan-pelan aja dipelajari Shirley, nggak apa-apa. Oke, thank you Shirley untuk pertanyaannya. Next question masih ada? Oh, masih ada. Dari Ya, Razi J. Dari Kak Razi nih jangan-jangan. Enggak ya, aduh bukan ya? takut ya. Ini aku lagi diuji ini, ikut aku. Oke, ini pertanyaannya Kak, untuk digital marketing dalam memilih menjadi generalis atau spesialis itu melalui apa dan apakah background pendidikan itu berpengaruh? Wah, ini Oke. banyak banget ditanyain ya Kak, pendidikan tuh berpengaruh nggak sih di digital marketing sebenarnya? Betul betul, Amanda, ini banyak banget yang nanya ya. Ya kebetulan kita sama-sama nih teman-teman, aku sekarang jadi digital marketer, tapi aku bukan dari background pendidikan, yang marketing gitu ya. Aku dari akuntansi yang memang kerjaannya ngitungin duit orang kalau kata orang-orang ya, kalau akuntansi itu. Nah, terus, kalau misalnya pertanyaan pertama dulu ya, generalis atau spesialis mau yang dari mana? Kalau saran Chef Juno adalah mulai dari spesialis dulu. Karena apa? Generalis itu biasanya untuk teman-teman yang Mmm, teman-teman yang, udah di level manajer sebenarnya, gitu ya. Karena generalis itu kan harus, oversee itu bahasa Indonesianya memantau gitu, memantau keseluruhan channel digital marketing. Misalnya mau jadi digital marketing manager, ya harus jadi generalis dong supaya, kasarnya nggak haho-haho nih ketika melihat, kenapa gagal ya satu sama lain gitu, segala macam. Nah, tapi kalau awal-awal karir biasanya kita memilih jadi spesialis dulu kayak Chef Juno nih gitu kan, baru 2 tahun yang lalu kan, lulus dari Revoyu gitu ya. Jadi, apa namanya, memilih spesialis dulu supaya bisa fokus. Nah, nanti mungkin habis ini Chef Juno pindah spesialis supaya bisa lama-lama jadi generalis gitu. Kan Chef Juno nggak mau stuck ya di karir yang sekarang, pasti mau jadi manajer juga nanti. Nah, lama-lama kan harus jadi generalis, jadi mungkin nanti pindah spesialisasi, itu juga bisa gitu ya. Tapi kalau belajarnya memang harus semuanya, tapi kalau karir ya spesialis dulu gitu. Terus, melalui apa apakah background pendidikan pengaruh? Sama sekali tidak berpengaruh ya teman-teman, karena, fun fact, alumni Revoyu Full Stack Program itu kebanyakan yang tidak kebanyakan hampir semua adalah orang yang, justru bosan dengan jurusan lama. Jadi, memang, emang bukan marketer gitu, makanya mereka masuk ke Revoyu, dan Revoyu Full Stack itu disusun kurikulumnya supaya friendly gitu ya, atau ramah dengan teman-teman yang background pendidikannya bukan marketing, gitu. Ya makanya kayak Chef Juno, makanya bisa belajar di Revoyu dengan lancar karena memang, Revoyu fokus untuk mendidik orang-orang yang sama sekali belum pernah bersentuhan sama yang namanya dunia marketing, apalagi digital marketing, gitu ya. Dan kemudian fun fact-nya juga adalah ketika aku melamar digital marketing, aku belum pernah ditanyain sama sekali, "Ijazah jurusan kamu dulu mana?" Gitu, nggak pernah sama sekali. Jadi aku dulu nggak dipeduliin kalau aku dulu jurusan akuntansi apa enggak. Tapi Chef Juno harus bukan harus, lebih bagus lagi kalau Chef Juno atau teman-teman yang lain yang bukan jurusan marketing bisa menjelaskan, dulu apa sih ilmu yang di jurusan sebelumnya yang bisa kepake banget nih di digital marketing. Nggak perlu teknisnya ya, kalau misalnya aku akuntansi bikin laporan keuangan, aku nggak bikin laporan keuangan di digital marketing. Tapi apa sih contohnya, kalau dari akuntansi karena udah biasa berhubungan sama Excel, jadi kita juga jago tuh kalau misalnya bikin-bikin laporan dalam Excel, laporan datanya digital marketing, kayak gitu-gitu sih. Silakan cari masing-masing background pendidikan teman-teman dulu, apa skill-nya yang bisa dibawa ke digital marketing. Itu yang penting. Nah, itu salah satu juga yang dicari, tim admisi Revoyu kalau lagi tes, gitu sih. Itu tips juga ya, itu banyak tips tadi tuh. Dari kerja dan dari kalau mau lulus admisi Revoyu juga itu sekalian. Oke, thank you Kak Jun, semoga menjawab ya Razi. Next question Kak dari Christine. Untuk paid channel seperti Facebook atau IG Ads, bagaimana membuat ads yang efektif? Bagaimana cara menentukan atau mengukur ads yang kita buat sudah efektif selain dari insight Facebook gitu? Thank you Kak.
Oke, thank you Christine pertanyaannya ya. Balik lagi ya ini spesialisasinya Chef Juno ya. Jadi paid channel bagaimana membuat ads yang efektif? Efektif itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Aku asumsikan bahwa efektif di sini kita sepakatin dulu efektif itu artinya dia menghasilkan hasil yang bagus gitu ya. Ya kalau misalnya iklan kita atau ads kita itu menghasilkan hasil yang kita inginkan berarti kan dia udah sesuai antara konten dengan produk sesuai, konten dengan audiens juga sesuai, gitu. Jadi itu yang harus kita sepakatin dulu efektif artinya apa. Nah, bagaimana caranya membuatnya sebenarnya balik lagi ya, ini sebenarnya ilmu yang sangat umum sebagai seorang marketer, terutama di digital adalah kita harus mengenal audiensnya siapa, gitu ya. Itu kayaknya selalu aku ulang-ulang, maksudnya semoga teman-teman nggak bosen ya, karena aku selalu mengulang-ulang, kita harus mengenal audiensnya siapa, gitu ya. Karena memang itu ilmu dasar sebagai digital marketer. Ketika kita nggak tahu, ya misalnya aku nggak kenal Amanda nih, terus kemudian aku bercanda mulu nih sama Amanda lama-lama tersinggung sama candaan aku karena ternyata Amanda nggak suka itu gitu ya. Kayak gitu contohnya. Misalnya teman-teman nggak kenal marketnya siapa, target audiensnya siapa, nggak kenal calon pelanggannya siapa, terus asal aja bikin postingan, asal aja bikin ads gitu ya, ya mereka nggak bakal tertarik. Apalagi ads itu sering di skip teman-teman. Ya itu pasti jujur deh, pasti banyak yang skip iklan kan gitu ya. Tapi Chef Juno tetap mau berkarir. Tidak, ini masih gigih ya. Nah, karena kita udah tahu bahwa audiens itu pasti bakal cenderung nge-skip iklan. Nah, kita harus bersaing gimana caranya supaya ads kita itu relevan sama apa yang mereka rasakan sekarang. Makanya kan harus dikenal nih. Aku nggak bisa ngasih Amanda solusi ketika aku nggak kenal Amanda ini masalahnya apa. Gitu kan pasti kayak gitu kan sederhananya gitu. Jadi bagaimana cara membuat ads yang efektif? Silakan kenalin audiensnya siapa. By the way teman-teman aku nggak bisa jawab terlalu lengkap kalau misalnya kalau misalnya bagaimana cara efektif tergantung produk soalnya dan tergantung audiens. Mungkin kalau produk sewa mobil beda, produknya Revoyu Mini Course yang teman-teman juga jadi korban iklan ads mungkin dari Revoyu Mini Course itu beda lagi kan cara approach-nya karena produknya beda gitu-gitu. Tapi secara umum efektif gimana? Kenalin audiensnya siapa dan mereka pakai produk kita itu karena apa sih gitu. Itu yang selalu dibawa dalam iklan kita. Cara menentukan atau mengukur ads yang buat sudah efektif selain dari Insight FB. Sebenarnya kalau dari aku Insight FB sih, tapi ada beberapa tools juga yang aku selalu pakai gitu ya selama karir aku gitu. Ada yang namanya Apps Flyer. Apps Flyer itu tools buat menganalisis kegiatan audiens kita di dalam website. Atau ada yang namanya juga Google Analytics. Google Analytics itu juga kita pelajarin di full program. Itu untuk menganalisis ngapain aja orang yang masuk ke website kita itu dari iklan yang mana, terus kemudian ngapain aja mereka gitu. Analisis-analisis yang lebih lengkap gitu. Intinya semakin banyak data yang kita pegang, ya makanya kita bekerja sama data analis kalau di perusahaan. Semakin data yang bisa kita pegang dan semakin kita bisa baca, ya semakin bagus insight kita dan semakin bisa kita mengefektifkan iklan yang kita naikin. Gitu ya, Christine ya. Mantap banget jawabannya Kak Juno. Jadi semoga menjawab ya, Christine. Oke, Kak Juno dari tadi itu jawabannya panjang-panjang loh teman-teman. Jadi semoga dari apa yang udah di-share sama Kak Juno itu bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua nih nanti ke depannya gitu. Yep. Oke, Kak Juno, karena kayaknya Christine ini pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di sesi malam hari ini, karena setelah ini aku masih mau menjelaskan terkait assignment, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Buat yang mau ngerjain certification test, yang mau dapat sertifikat, stay tune. Aku akan menjelaskan setelah ini ya, teman-teman. Oke, thank you banget ya Kak Juno untuk sharing-nya, tips-tipsnya, udah jawab-jawabin pertanyaan nih di sesi Q&A tadi lumayan banyak yang terjawab teman-teman. Semoga banyak insight baru juga yang didapat dari Kak Juno ya teman-teman. Oke, Kak Juno sebelum kita akhiri sesi bersama Kak Juno, ada yang mau disampaikan dulu nggak Kak untuk teman-teman semua? Oke, thank you Amanda. Tadi Amanda udah bilang ya kalau misalnya aku jawabnya cukup panjang karena teman-teman sangat antusias untuk bertanya sesuatu yang memang
berhubungan sama, strategi gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini nggak ada di Google sebenarnya, gitu. Makanya aku senang kalau teman-teman bisa nanya seperti itu, silakan tanya kayak gitu ke digital marketer yang teman-teman ketahui. Selama di mini course ini kan bakal ketemu, orang-orang hebat lah ya, yang bisa ngajarin teman-teman, silakan ditanyain gitu ya. Dan kita berusaha biar teman-teman itu tidak berpikir, "Oke, aku harus jualan A, harus jualan B," itu, "aku harus upload konten A, konten B," itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita makanya kasih jawabannya, ke general supaya teman-teman bisa, berpikir sendiri kalau diterapkan ke bisnis aku, jawaban dari Chef Juno yang kalau diterapkan ke bisnis aku gimana ya gitu ya, bisa nggak ya gitu, apa ya contoh konkretnya, nah kayak gitu. Nah, supaya otak digital marketernya ini selalu terasa. Itu pertama yang mau aku sampaikan. Yang kedua, kalau misalnya ini masih hari kedua dan teman-teman merasa bahwa, "Kok aku kayak masih ketinggalan banyak ya, kok aku, masih kayak belum ngerti ya," itu wajar banget teman-teman, karena digital marketing itu tidak bisa dipelajarin dalam 1-2 hari aja, gitu ya. Jadi teman-teman aku saranin untuk ikut, sesi mini course sampai akhir ya, dengan istilahnya dengan sungguh-sungguh gitu ya, karena ini sudah ada buktinya, alumni mini course dulu ya, alumni mini course dan lanjut ke full stack itu kayak Chef Juno sekarang, siapa tahu teman-teman bisa ngajar kayak Chef Juno juga dan punya karir, digital marketer, amin gitu ya. Itu karena memang dari dulu sungguh-sungguh, ikutinnya gitu. Jadi, karena mumpung gratis nih sesi mini course, teman-teman serap ilmunya sebanyak-banyaknya. Cuma notes-nya adalah karena teman-teman, mungkin beda-beda cara belajarnya gitu ya, mungkin teman-teman mikir bahwa, "Oke, mungkin kayaknya karena kebanyakan nih di mini course, aku butuh lebih nih, aku yang butuh yang lebih intens." Nah, itu bisa masuk ke full program karena itulah dulu, Chef Juno itu akhirnya masuk ke full program karena kayak merasa, kayaknya butuh intens lagi nih karena ilmunya menarik." Jadi itu istilahnya mini course ini sebagai test drive lah buat teman-teman untuk menilai kira-kira digital marketing ini enak apa enggak, nyaman atau enggak ya. Jadi karena kita harus nyari kenyamanan ya teman-teman di karir kita ya. Kalau nggak nyaman nanti capek ya kalau kerja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, butuh mentor atau butuh yang lebih intensif, itu masuk ke full program aja. Bisa daftar dulu karena daftar itu gratis. Jadi, saran aku itu sih. Ini aku cuma ngasih tips buat teman-teman karena aku mengalami hal yang sama gitu. Siapa tahu cara kita belajar, jalan kita untuk menuju karir digital marketing sama nih, sama Chef Juno. Gitu sih paling yang aku sampaikan. Terima kasih, hebat-hebat kalian teman-teman. Semoga enjoy sesi mini course-nya. Oke, banyak jalan kalau kata pepatah ya, Kak, banyak jalan menuju Roma, kalau Kak Juno literally Iya, namanya Roma ya, guys. iya, dan kebetulan nama tengah aku nih Roma gitu ya. Jadi, ya mungkin makanya banyak jalannya. Amin. Amin amin ya, semoga teman-teman di sini juga banyak jalannya yang mau jadi, digital marketer. Boleh di-share mungkin Kak Juno ikut mini course kapan? Oh iya, aku ikut mini course November 2020, itu batch pertama banget. Jadi dulu kan aku nggak lolos nih Amanda, masuk Mhm. full stack program. Terus habis itu aku ditawarin, kebetulan kita ada, sesi gratis namanya mini course nih baru pertama kali, kamu mau coba ikut gak?" Gitu. Nah makanya ini the real sesepuh adalah yang di depan kalian ini. The real nenek moyang itu adalah Kak The real Juno ya, nenek guys. moyang, mini course ini nih, Mini course, gitu. karena Kak Juno ini bener-bener batch pertama banget mini Yes, course ya, teman-teman bisa dibayangkan dari dulu banget Kak Juno ikut mini course, akhirnya pengen ikut full stack dan akhirnya ngajar lagi gitu ya di mini course iya. gitu karena, apa namanya, pengen flashback kayaknya gitu ya Kak Juno. Iya pengen flashback sih kayak, ya ampun aku juga dulu begini gitu ya dan kayak, ya jadi supaya lebih bersyukur kali ya, maksudnya bukan lebih bersyukur, maksudnya lebih menghargai proses yang udah dilewati dan semoga teman-teman bisa Betul merasakan proses itu juga, betul amin. betul, gitu. Jadi Kak Juno udah dapat ilmu baru pengen di-share juga nih ke teman-teman yang ada Iya, di course ini. Balik lagi ya Kak ilmunya ya, mantap. balik lagi. Senang Oke. banget. Senang banget sharing. Oke, semoga teman-teman senang sama sesi hari ini bersama Chef Juno yang nama panggungnya salah satunya adalah Chef Juno ya, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman, senang sama sesinya Kak Fauzan dan Kak Juno, jangan lupa biasanya Kak Juno suka bilang bintang 5-nya ya guys untuk sesi, bintang 10 tuh bahkan, Iya, untuk sesi malam hari ini. agak maruk ya bintangnya. Oke, kalau gitu Kak Juno makasih banyak udah mau meluangkan waktunya di malam hari ini untuk bantuin teman-teman, jawab-jawab, banyak pertanyaan dan juga sharing. Semoga, teman-teman senang sama sesi hari ini dan thank you banget Kak Juno, selamat istirahat ya Kak. Iya, terima kasih Amanda.
Mimin Revoyu sama teman-teman support squad, sama teman-teman mini course juga pastinya. Dadah. Oke, bye-bye Kak Jun. Nah, di slide kali ini aku mau menjelaskan terkait tugas mini course. Jadi kita kembali lagi ke mini course ya, teman-teman. Jadi mungkin buat yang penasaran, di mini course itu tugasnya ada apa aja sih? Aku bantu jelaskan secara perlahan di slide ini, semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi total tugas selama teman-teman mengikuti mini course itu hanya ada 2. Jadi hanya ada certification test dan juga case study. Gitu ya teman-teman, total hanya 2 ini. Jadi nggak setiap habis ada sesi ada tugas baru, itu enggak. Total sekali lagi hanya 2 ini aja yang akan aku jelaskan. Oke, langsung aja yang pertama ada certification test nih teman-teman. Jadi certification test ini isinya soal pilihan ganda, berisi 20 soal sertifikasi yang berkaitan dengan materi mini course. Terus ada 15 soal tambahan nih, critical reasoning dan juga numerical thinking. Nah, untuk certification test ini wajib dikerjakan dan juga wajib dinyatakan lulus untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikat digital mini course nantinya, gitu. Dan juga, teman-teman juga wajib hadir di seluruh sesi mini course dan mengisi kehadiran di setiap harinya. Karena kehadiran mempengaruhi sertifikasi. Amanda kasih contoh, misalnya Amanda udah ngerjain certification test gitu kan, udah dinyatakan lulus gitu kan, udah ada email pengumuman certification test ternyata dinyatakan lulus, tapi hadir mini course itu cuma 1 sampai 2 hari. Wah, berarti kan itu banyak bolongnya gitu ya teman-teman, itu mohon maaf kita belum bisa menerbitkan sertifikatnya. Atau kebalikannya, misalnya Amanda udah ngerjain, tapi ternyata di, email pengumuman certification test-nya belum dinyatakan lulus. Tapi hadir terus kok di seluruh sesi mini course gitu, nggak pernah absen gitu ya teman-teman, nggak pernah bolos. Nah itu juga mohon maaf kita belum bisa memberikan sertifikatnya, karena kedua syarat tadi harus terpenuhi ya. Wajib dikerjakan dan juga wajib dinyatakan lulus, serta kehadiran teman-teman itu, mempengaruhi sertifikasi, maka dari itu wajib hadir di seluruh sesinya. Nah, jawaban dari certification test ini mohon maaf kita tidak bisa membagikannya ya teman-teman. Deadline-nya ada di hari Jumat jam 12 malam. Itu tadi terkait certification test. Yang kedua, ada case study nih teman-teman. Jadi case study ini adalah tugas praktikal untuk menambah skill teman-teman semua di bidang digital marketing. Jawabannya akan dibagikan tapi hanya untuk teman-teman yang submit case study aja. Jadi buat yang belum submit, mohon maaf kita belum bisa memberikan kunci jawaban atau key answer dari case study ini. Mungkin muncul pertanyaan ya, emang boleh nggak submit case study? Boleh teman-teman, karena case study ini sebenarnya optional, tidak mempengaruhi sertifikasi, tidak ada nilai tambah juga ke certification test. Tapi sekali lagi disarankan untuk dikerjakan karena ini bisa jadi tugas praktikal untuk menambah skill teman-teman semua di bidang digital marketing, gitu. Deadline-nya ada di hari Sabtu jam 12 siang. Oke, nah jadi sekali lagi itu dia tadi tugas mini course ada 2 ya total teman-teman. Jadi jangan lupa dikerjakan, karena bakal banyak banget benefit yang bisa teman-teman dapatkan juga nih kalau ngerjain, certification test dan tugas lainnya. Jadi yang pertama, teman-teman, bisa mengasah dan menguji kemampuan di bidang digital marketing. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat nih yang bisa dimasukkan ke CV atau ke LinkedIn, yang pastinya juga bisa meningkatkan, personal branding-nya teman-teman semua. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa mendapatkan jalur fast track untuk bergabung ke full stack digital marketing program. Nah, jalur fast track apa, teman-teman? Jadi kalau teman-teman mau ikutan full stack digital marketing program, itu kan, perlu melewati serangkaian tes terlebih dahulu nih. Nah, kalau kalian ternyata ngerjain certification test dan, logical test atau yang 15 soal tambahan tadi, terus ternyata di email pengumumannya ada tulisan, berhasil lulus di jalur fast track atau berhasil mendapatkan nilai maksimal, kurang lebih tulisannya seperti itu ya. Berarti teman-teman berhasil lulus nih dan mendapatkan jalur fast track gitu. Di mana jalur fast track itu akan ada tahapan tes yang bisa teman-teman loncatin atau lengkapi. Dan tentunya bisa, mempercepat proses admisi dan juga memperbesar peluang teman-teman untuk bergabung ke full stack. Kira-kira kenapa sih harus ada proses tes dulu nih buat gabung ke full stack? Gitu. Jadi buat menjawab rasa penasaran ya teman-teman, yang pertama kenapa, di Revo itu ada proses tes terlebih dahulu untuk bisa masuk ke full stack. Yang pertama untuk menguji nih kecocokannya teman-teman dalam berkarir di digital marketing. Terus yang kedua,
supaya dari Revoyu juga bisa membantu untuk merencanakan strategi jangka panjang untuk karir teman-teman semua. Dan yang ketiga, untuk menentukan job guarantee nih, kira-kira teman-teman bisa nggak mendapatkan job guarantee sampai 100%. Terus yang keempat, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung selama kelas, karena kan nanti teman-teman bakal dikelilingi oleh, orang-orang gitu ya, lingkungan yang sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk belajar, untuk maju, jadi nanti lingkungannya bisa nyaman banget, gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman udah yakin banget nih kayaknya, si digital marketing ini cocok banget buat aku, bisa langsung aja daftar ke link yang sudah di-share, oleh Mimin Revoyu ya, kayaknya udah di-pin juga oleh Mimin Revoyu, atau bisa ketik juga link yang sudah ada di, slide aku ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, ternyata segitu dulu sesi kita malam hari ini. Gimana? Semoga menyenangkan ya, apa yang disampaikan bisa, bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para speakers, untuk Mimin Revoyu, tim support squad, dan tim lead yang bantuin aku di kolom live chat yang ada di YouTube. Thank you so much teman-teman semua, semoga menyenangkan ya sesi hari ini. Untuk link kehadiran akan kita share di Discord, di channel lectures, bisa ditunggu 1-2 menit setelah Amanda udah nggak ada di layar YouTube. Oke semuanya, selamat istirahat. Kita ketemu lagi di sesi besok ya. Bye-bye semuanya.